Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali membahas fikih masih mengenai tentang bab thaharah. Sekarang kita masuk kepada penjelasan bab wudu. Penting nih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i wa huwa bidammil wawi fil ashhuri ismun lil fi'li wa huwa al muradu hunna wa fathil wawi ismun lima yatawaddu bi. Faslun ai hada utawi iki faslun iku fasal fi furudil wudu'i, di dalam menjelaskan masalah fardu-fardnya wudu. Namun sebelum dibahas tentang masalah fardnya wudu, kita mengenal dulu daripada penjelasan kata wudu tersebut. Ya. Di sini wa bidammil wawi. Ya, bidammil wawi. Dibaca wudu, dibaca wadu. Nah, kayak gitu. Kan bisa dua-duanya dibaca wudu, bidomil wawi dengan dibaca domah wawunya wudu, bisa juga dibaca wadoi. Dibaca fathah wawunya. Kalau dibacanya wudu, fil ashhuri ismun lil fi'li wa huwa al muraduhunna. Kalau dibaca wudu itu adalah sebuah nama untuk satu pekerjaan yang dilakukan. Wa huwa al-muraduhunna. Nah, ini yang kita maksud, yang akan kita jelaskan. Wa fathil wawi ismun lima yatawaddau bih. Kalau dibacanya wadu, ya, bukan wudu tapi wadu, ya, itu adalah ismun lima yatawaddau bih. Sebuah nama bagi yang digunakan untuk berwudu, artinya air. Nah, beda di situ kalau bahasa Arab. Ya. Ada wudu, ada wadok. Ya. Wa yastamilu al-awwalu ala furudin wa sunanin. Nah, yang pertama tadi yaitu wudu itu mencangkup daripada perkara yang wajib dan sunnah. Ada wudu yang wajib, ada wudu yang sunnah. Wudu wajib kan ketika kita punya hadas, ya kan? Ketika kita punya hadas, wudu mah wajib semua. Enggak ada wudu sunnah, maksudnya sunnahnya seperti ini. Kita boleh ketika wudu kita belum batal, tapi kita wudu lagi, namanya sunnah. Tapi niatnya tajdi dulu wudu, bukan awitul wudu'a. Tapi tajdidul wudu. Nawa itu tajdidal wudu. Kalau wudu mah enggak ada yang sunnah, wajib semua gitu. Kalau untuk ibadah, cuman kita boleh memperbaharui wudu sunnah. Wa dzakara al-musannifu al-furudha fi qawlihi. Di sini pengarang kitab menyebutkan kata-kata furud, ya, yaitu berarti furud wudu pada fi qaulihi ucapannya. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Kata musannif pengarang kitab ini, fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara fardu-fardunya wudu. Kalau fardu itu wajib, enggak boleh sampai ditinggalkan gitu.
Ahaduha an-niyatu. Yang pertama dari 6 fardhu wudu itu adalah an-niyatu, itu nih. Kalau di dalam kitab Sapinah yang kemarin kita sudah pelajari, yang Roja, fardhu wudu ada 6. 2 datangnya dari sunnah, 4 datangnya dari Al-Quran. Gitu. Yang datang dari sunnah yaitu niat sama tartib. Yang dari Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Satu kan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kedua, tangan. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, 1 wajah, 2 tangan, 3 kepala, 4 kaki. Nah, itu yang dari Al-Quran perintahnya. Kalau yang 2 tadi aniyah sama tartib itu sunnah, datangnya dari Nabi, tapi menjadi suatu kewajiban. Ya, fiha wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Apa sih niat itu? Niat dalam hakikatnya, pada hakikatnya menurut syariat, niat pada hakikatnya menurut syariat, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Itu melakukan sesuatu, bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Ya. Jadi enggak harus berbarengan dengan pekerjaannya gitu. Ya, fa in tarahi anhu sumiya azman wa takunu aniyat. Kalau enggak berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya tarahi. Namanya tarahi. Dan tarahi atau apa namanya? Azam, disebut juga azam. Azam ini juga menduduki posisi niat. Ya. Contohnya begini, ada sebutkan. Aniyatu inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Niatnya itu dilakukan ketika awal membasuh wajah. Mungkin di antara kita banyak yang belum tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali rabbil bardiani ke wajah kan ya? Enggak begitu. Disebutkan inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Ketika air sampai ke wajah berbarengan nih, nawaitul wudu. Nah itu namanya niat berbarengan dengan pekerjaan, nawaitul wudu. Atau dia basuh dulu baru niat, enggak sah. Niat dulu baru basuh enggak sah, atau basuh baru niat juga enggak sah. Yang sah itu yang benar adalah berbarengan ketika air sampai ke wajah. Nah itu kan berbarengan dengan pekerjaannya. Dimulainya dari situ niat. Berarti cuci tangan nawa itu belum didapatkan itu. Nanti niatnya itu ketika membasuh, ketika air sampai ke wajah, nawa itu wudu kayak begitu. Bismillah lah ini mah, bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama ini yang kita dengar, yang kita tahu itu saat praktek wudu niat dulu baru air di ke wajah. Nah itu salah. Jadi enda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Berbarengan air sampai ke wajah, nawaitul wudu ya gitu ya. Nawaitul wudu dalam hati ya, niatnya. Dilafatkan sunnah nawaitul wudu boleh. Tapi letaknya niat itu ada di hati. Kayak gitu. Ai muqtarinatan bidzalikal juz'i. Nah, itu maksudnya adalah berbarengan dengan bagian itu semua, la bi jami'ihi. Enggak perlu semuanya dulu diusap baru niat gitu. Artinya ketika sampainya air ke wajah walaupun hanya baru kena segini aja itu udah niat. Nggak perlu harus ke semua wajah dulu, enggak. Yang penting ketika sampainya air nggak ke wajah, di mana tempat sampainya, apa ke sini dulu atau ke sini dulu, nah itu niat di sini. Kayak gitu. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Tuh, enggak boleh, enggak, artinya enggak sah niat dulu baru sampainya air ke wajah. Atau menyampaikan air dulu ke wajah baru niat. Tuh, makanya tidak sah. La bima qablahu wa la bima ba'dahu. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira. Raf'a
hadatsin. Maka berniat orang yang wudu tadi ketika membasuh apa? Wajah yang telah disebutkan tadi. Kata musannif. Rafa hadatsin. Oke, mengangkat niat mengangkat hadat. Nawaitu wudu li rafil hadatil. Ya kan? Li rafil hadatil. Itu kata-katanya mengangkat hadat. Ya. Boleh niat nawaitu wudu li rafil hadatil seperti itu. Boleh. Boleh juga niat nawaitu toharota lis sholati, boleh kayak begitu. Nawaitu toharota lis sholati boleh. Cuman kita umumnya nawaitu wudu'a li rafil hadatsil. Ya, atau kita niat nawaitu rafal hadatsil asgori gitu ya. Nawaitu rafal hadatsil asgori. Ya. Kalau kita umumnya nawaitu wudu'a kayak gitu kan? Iya. Li rafil hadatsil asgori fardhun lillahi ta'ala. Niatnya bagaimanapun sah saja. Yang penting ada kata-kata mengangkat hadas bersuci. Min ahdatihi au yanwi istibahatan takdiran ila wudu'in, atau niat diperbolehkannya untuk melakukan sholat. Au yanwi fardhu wudu itu, atau dia niat nawaitu wudu'a istibahata fardis sholati, boleh ya. Nawaitu wudu'a listibahati fardis sholati, boleh kayak gitu ya. Atau niat nawaitu wudu'a li rafil hadathil, itu kan yang biasa umum kita pakai. Awil wudu fakot, atau niat nawaitu wudu'a fardhun lillahi ta'ala, boleh gitu aja. Bebas mau yang pakai mana gitu, jangan berantem. Jangan main sikut-sikutan. Ono bid'ah, ono sesat, salah yang ini. Nah, karena ngajinya kok kurang mendalam kayak begitu. Awit toharat adil hadati, atau niat nawaitu toharat, nawaitu toha rota, boleh. Isolati boleh. Fa'ilam yakul anil hadati lam yasih. Kalau dia tidak mengucapkan kata-kata hadatnya, maka tidak sah. Harus ada kata-kata hadatnya. Nawaitu wudu'a dirafil hadatil. Ada kata-kata hadat itu kotoran. Wa idza nawa ma yutabaru min hadhihi niyati wa syarika ma'ahu niyatan ma'ahu niyatu tanaddufin aw taraddid sahah wudu. Kalau dia niat sambil berbarengan dengan bebersihan gitu kan, hilangkan kotoran di wajah atau bagaimana bebersihan, itu sah-sah saja boleh. Saya lihat wudu sambil bersihin wajah lah gitu kan, itu tuh boleh ya. Wadani yang kedua daripada fardunya wudu adalah ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh seluruh wajah, dibasuh wajah seluruh. Wahadduhu tulan ma baina manabidi sya'ri rasi ghaliban wa akhirul laini wa huwa ala dhamani alladani yang butuh alaihima al asnan as-sufla. Wajah itu yang disebut dengan wajah ya. Wahadduhu, batasan wajah itu panjangnya, ukuran wajah panjangnya nih, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ini dagu. Nah ini kan bawah, ini jenggot dia, ini kan dagu namanya kan ya. Ini bawahnya ini bukan wajah nih. Jadi dari sini sampai dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini nih wajah, namanya panjang, ukuran panjangnya. Adapun lebarnya ya disebutkan lebarnya itu yaitu dari telinga ke telinga sini. Tempat nggak apa-apa, sunnah, bagus. Agar bisa terbasuh semua. Khawatirnya kalau cuma sampai sini aja nanti ada yang nggak terbasuh. Ya. Nah itu semua wajib harus kebasuh. Kalau ada orang yang berjenggot, jenggot itu kan ada yang tipis, ada yang tebal ya, ya kan? Bagaimana cara membedakan jenggot yang tipis dan yang tebal? Di majlis takhotub. Majlis takhotub itu majlis ngobrol, duduk sambil ngobrol. Kalau kita lagi ngobrol dan jenggot itu nggak kelihatan kulit, berarti tebal. Kalau kelihatan kulitnya berarti beberapa lembar doang nih, ya kan? Nih kayak gini nih, cuma beberapa lembar doang. Nah udah tebal, kelihatan kulitan. Bagiannya mana? Jenggot dulu. Nah itu dia tebal kan? Ini udah ada fotonya di foto cek. Kata
Ketika jenggotnya tipis, ini kan wajib basah semua kan. Nah kalau jenggotnya tebal, kan susah untuk masuk ke dalam kan airnya. Maka sunnah untuk disela-selai begitu. Siram, Sela-selai lapangan. begitu gitu. Iya, paham. Selanjutnya wasal itu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nih sampai sini. Ini siku-siku. Banyak orang loh ya wudu yang nggak nyampe sini loh. Banyak. Nyampe sini kayak kadang-kadang masih Kadang-kadang kotor. gulung baju sampai sini. Ini nggak kena. Ini wajib kan disebutkan tadi ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan itu sampai siku-siku. Batasannya sampai sini. Dari mana dulu? Dari atas atau dari bawah? Nah, itu ada cara-cara yang dicontohkan. Ya, kalau dengan air mengucur itu dari jari-jari dulu gitu. Jadi gini. Kalau di keran gitu misalnya ya. Jadi kalau misalnya dimucurin dari sini dulu. Iya. Nah, gini. Kalau kita pakai kayu gitu ya. Iya. Caranya. Ini gimana? Paling dari sini dulu. Namanya gimana? Yang bisa aja. Itu kan cara. Baru cara kan. Artinya mau dipraktekkan kayak begitu atau enggak tetap aja sah. Yang penting kewajibannya membasuhnya sampai siku-siku begitu. Kayak begitu. Ya, Ceburin aja, ceburin. Ini kan ngambil air wudhu di kali kan bisa bermandi. Ngalir ya. Nah, iya. Fa ilam yakun lahu mirfaqani, bagaimana kalau orang itu enggak punya siku? Ngerti tangannya gitu kan? Enggak lo, ayo lo. Enggak punya siku. Kan gimana tuh? Oh, tuh biro qadru rumah. Enggak ada tangan artinya cuma siku aja begitu ya. Fa ilam yakun lahu mirfaqani, oh tuh biro qadru rumah. Dikira-kirakan aja. Ada sisa yang mesti dibasuh gitu kan. Ya kan? Perkira-kirakan saja. Wajib ghuslu ma'al yadaini. Jadi udah orang tangannya putus nih, untung siku doang misalnya gitu kan, nggak punya tangan tapi punya siku gitu maksudnya gitu kan, sini aja. Apakah masih tetap wajib untuk dibasuh? Wajib ghuslu ma'al yadaini. Nah kalau kayak gitu gambarannya artinya udah nggak wajib lagi dibasuh, hanya sunnah saja. Karena udah sampai sini kan, Lewat ya. nah udah putus sampai sini ternyata besiku nggak ada tangan, udah nggak ada yang wajib dibasuh, udah nggak usah dibasuh. Tapi membasuh yang ada sini sunnah. Kalau seandainya buntutnya segini, disebutkan tadi tuh, ya wajibu ghuslu ma'al yadaini. Cuma segini, misal cuma sampai ini aja nih putusnya, nah ini wajib tetap dibasuh. Berarti kalau dua-duanya nggak wajib. Kalau semuka berarti ya cuma itu doang ya, nggak cukup apa? Kalau tangannya nggak ada dua-duanya. Iya udah. Kalau tangannya dulunya buntung sampai siku-siku, habis sudah sampai siku-siku kan batas sampai siku-siku. Udah nggak ada yang wajib dibasuh, udah karena nggak ada yang dibasuh, mau diapain? Maksudnya kalau cuci muka kan nggak bisa. Ya di keran aja begitu, di keran. Berarti cuma di Ya, bisa. paling tergelap pakai yang sisa begitu biasa kan gitu kan, kayak begitu. Ceburin di Dibak, ulah kating gitu. Nah, adapun seandainya tumbuh bisul gitu kan atau daging yang tumbuh, apakah itu wajib untuk dibasuh? Tetap wajib dibasuh. bisulnya itu. Nah iya tetap wajib dibasuh. Atau ada daging yang tumbuh pada tangan tersebut, seperti ada orang lebih tangannya. Gini nih, tangan 6 jarinya kan ya. Itu bagaimana hukumnya? Nah situ juga pernah dibahas, ada dalam kitab yang lain. Kalau jari atau daging lebihnya jarinya itu berfungsi, maka wajib dibasuh. Agak. Ya dulu kan ada di sini ya, lebih Ya, gitu kan ya. Kalau dia berfungsi, bisa bergerak-gerak, dia wajib dibasuh. Kalau nggak berfungsi, nggak wajib. Kayak begitu. Daging lebih, pokoknya gitu. Itu kan namanya daging lebih ya. Wa adafiro. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min waskhin yamna usul al-ma'i. Wajib menghilangkan kotoran yang ada di kuku, bawah kuku nih, wajib. Ya itu hukumnya wajib. Kenapa? Yamna usul al-ma'i.
karena kotoran yang ada di kuku itu dapat mencegah sampainya air ke kulit. Ya, jangankan yang ada di kuku, kadang di tangan kalau ada lem aja, sekiranya lem itu menghalangi air masuk ke kulit itu nggak sah, harus dihilangkan dulu cat kayak begitu, harus dihilangkan dulu. Kalau ada sisa-sisa menempel tuh. Iya, kan cat itu ada yang tipis, kalau tipis kan masih bisa masuk air. Nah kalau catnya tebal itu kan nggak bisa dia masuk air ke kulit. Dia main cat, hati-hati main catnya. Terus yang suka main bongkar-bongkar motor, karena kukunya itu ditemukan kan ya. Nah, itu kalau mau sholat dibersihin dulu. Makanya kuku ini seminggu sekali potong, jangan sampai nggak dipotong, ya kan? Sunnah dipotong. Jadi kalau kita melihara kuku panjang itu sama aja kita membuat setan berteduh di bawah kuku kita. Dulu pernah ada kejadian santri makan bareng, ceritanya ada yang kukunya panjang, ketika makan ini bau-bau kagak sedap ini gitu kan. Dia habis buang air, ternyata kukunya panjang, ketika cebok ya begitu ada nyelik di air. Sudah gimana kita bayang. Jadi ya bahaya juga yang kukunya panjang ya. Kalau lagi cebok nanti ada sisa yang nempel situ. Paham ya, itu dihilangkan juga itu. Dipotong ya, seminggu sekali. Hari Senin, hari Kamis sampai Jumat dianjurkan, di hari-hari yang lain juga dianjurkan. Ya karena ada aturan tertentu dalam Islam. Hari Senin bagus, hari Kamis bagus, hari Jumat juga bagus. Ya, begitu. Tinggal pilih dah mau yang mana, Senin kah, Kamis kah, atau Jumat kah. Selain hari itu, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu juga bagus. Ya kalau potongnya hari Rabu, jelek akhlak, perangainya buruk. Kalau potongnya hari Sabtu, orangnya banyak gegares, banyak makan, rakus. Potongnya hari Minggu, ibadahnya orang Yahudi, ya kan, gak bagus. Ntar ada apa namanya, ada dampaknya juga. Nah itu dia. Warabi'u masu ba'dir ra'si. Yang keempat, fardunya wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, min dakarin au unta au khunta au masih ba'di sya'rin fi haddi ra'si. Ya. Dibasuh, bukan dibasuh, kalau kepala mah digusap aja begini nih. Jangan sampai air dilempokin begini. Pakai gayung aja sekalian nih. Cuma diusap aja cukup. Bahkan di keterangan yang kita sudah bahas di kitab Nailur Roja Sapina kemarin, walaupun bahan kayak yang kita bahasain terus kita giniin itu udah sah. Nggak perlu harus basah banget. Beda dengan yang tangan tadi kan harus kena semua kan. Kalau kepala cuma begini aja sah udah. Baksonya harus gini. Iya, gini. Oh, entar kalau saya lihat manfaatnya kayaknya Cukup, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begini aja, iya segini aja cukup. Kan sebagian, nggak semuanya kepala, sebagian. Kan sebagian kepala, nggak semuanya, nggak seluruh kepala, sebagian aja udah sah. Gitu. Oh iya, berarti Itu kan namanya keluar kade. Ya. Tanya dulu, tanya. Enggak, waktu SD kan diajarinnya begitu. Jangan kita kan udah pada buta ya kan. Sekolah enggak, tanya. Sudah sah. Lanjut. Wala tata'ayyana aliyad lil mas'i. Bal yajuzu bi khilqatin. Nah, jadi nggak harus tentu dengan tangan mengusapnya. Tadi dikatakan dengan bahan juga kain cukup, boleh kita basahin. Sah-sah aja udah. Sampai bahasain pada ini. Atau selain daripada bahan tadi pakai apa aja terserah gitu. Yang penting ini basah di kepala. Iya, kepalanya basah. Walau gosala ra'sahu badla masiha jaza walau buat yadihi. Nah, tangan dibasahin aja, kemudian diletakkan di tempat tersebut yang mau dibasuh kepala, ya dibasahin aja. Walam harimuha jaza, tanpa harus menggerak-gerakkan kepala begini-gini, tangan ke kepala itu udah sah, cukup gini aja, paham nggak? Ditempel gini aja udah cukup. Beda dengan tangan, kalau tangan kan digerak-gerakin kita begini kan, ya kan? Nah kayak begini. Dikit lagi ya. Wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Yang kelima, fardu yang kelima adalah mengusap membasuh. Ini basuh ya, membasuh kaki sampai mata kaki. Ilam yakun al-mutawaddi'u la bisanil khufaini. Kalau orang yang berwudu tadi tidak
memakai kufen. Kufen itu sepatu yang terbuat daripada kulit. Dicopot kan ceritanya, ya kan? Kalau pakai kufen nggak perlu dicopot. Sepatu yang terbuat dari kulit. Kalau mau wudhu nggak perlu copot. Tapi itu ada syarat-syaratnya. Ada 7. Kalau ada berapa ya di dalam Sapina kemarin? Ketika pakai kufen sudah dalam keadaan bersuci. Saat dia pakai kufen sepatu terbuat dari kulit tadi, dia sudah dalam keadaan bersuci dulu, wudhu dulu, baru dia pakai tuh kufen. Ketika dia batal nanti mau wudhu lagi kan, kupennya itu nggak perlu dibuka, perlu diusapin aja tuh, sah. Itu Tapi ada tuh syaratnya. praktekin boleh beli dah. Sepatu yang terbuat dari kulit yang lentur gitu dipakai, dan sepatu itu harus kuat, dibuat berjalan bolak-balik, nggak sampai jebol. Kalau jebol berarti batal, artinya nggak sah sudah. Lapaknya kotor kan. Paling kanan habis rumah wajib balihi masul kufain. Kalau dia pakai kufen ya cukup di lap aja gitu, di lap kayak tadi kepala nih gitu kan, nggak perlu dibuka, hanya diusap aja kufennya. Gitu. Aku salah lidah ini, wajibu wasluma alaihima min sya'rin wasilatin sudah idatin kalau sabab filaden. Itu juga tadi seperti tangan, kalau kaki itu ada bisul, ada daging tambah, itu tetap wajib dibasuh seperti keterangan yang ada pada membasuh tangan. Wasadisu at-tartibu. Yang keenam, fardunya wudu adalah tartib. Alama ayyul wajhi alladzi dzakarnahu fi adil furudi falau nasiya tartibu lam yakfi wal ghusala arba'ata a'dha'ihi dapat wahidatan bihi irtafa hadat wajhi faqat. Jadi maksud daripada tertib itu adalah dia tidak boleh mendahului anggota yang satu dengan anggota yang lain. Tertibnya kan tadi wajah dulu, ya kan? Baru tangan kepala, ya kan? Habis kepala baru kaki, itu namanya tertib. Nggak boleh habis wajah ke kepala baru tangan, itu nggak tertib namanya, nggak sah. Hukumnya kayak begitu. Ya. Kalau nasia at-tartiba lam yakfi. Kalau dia lupa tertib maka tidak cukup. Misalnya dia lupa nih, tiba habis wajah kan harusnya kan tangan ya. Dia apa namanya? Langsung ke ini kepala. Terus dia ingat, ya kok kepala dulu. Nih kepala tadi nggak dihitung. Paham nggak? Nggak dihitung. Ya basuh tangan dan basuh tangan ke kepala lagi kayak begitu. Yakfi, artinya nggak cukup itu nggak dianggap gitu. Saya paham ya, insyaallah ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kan? Ya. Saya kan dapat pertanyaan dari istri saya nih. Kalau ngambil air wudhu dari bak kita serok begini, terus kan di sininya ada bolongannya itu ya, dikucurin gitu, boleh nggak? Bagus itu nggak apa-apa. Zaman dulu begitu nggak? Istri saya nggak boleh, katanya kotor, soalnya itu buat mandi sabun. Ya gini, ntar kan ada pembahasan air. Makanya yang sah dibuat bersuci itu air yang tidak mustakmal, yang tidak bekas dipakai. Iya. Kalau air yang udah dipakai nggak boleh buat bersuci lagi. Makanya lebih aman pakai kolam yang 2 kulah. Itu walaupun udah kecipratan atau bagaimana itu nggak ada mustakmal. Tapi kalau air cuma sedikit seember, misalnya kita habis maksudnya beda dari beda bak kan ya. kalau di rumah kampung kan air dari ini kan ngecur ke bak. Iya. Nah, itu Kita kan buat angin. mandi tuh. Nah, Nah, saya hidup tuh pakai ember yang udah ada bolongan buat wudhu. iya. Nah, itu katanya nggak boleh. Saya debat sama istri saya. Yang nggak bolehnya setelah dipakai untuk mengangkat hadas. Buat Itu nggak mandi. boleh. Itu kalau mandi biasa mah bukan mengangkat hadas. Cucuran pakai gombangan kayak dulu kita gitu tuh. Kita Pakai gombangan. pakai ember dibolong gitu. Gitu. Jadi yang nggak boleh dipakai itu adalah air mustakmal yang udah dipakai setelah dibuat bersuci. Kan kata saya Bersuci boleh, yang wajib. Dia nggak boleh. Nah, kata saya kan itu kan air belum Baru pakai air- mandi. air Cuma air dipakai bersih. mandi, dipakai gayung, nggak kita nyemplung. Kalau kita nyemplung mungkin nggak boleh. Kata saya. Ya, pengertian daripada yang nggak boleh dipakai itu kalau airnya mustakmal udah dipakai untuk bersuci, Oh, gitu. bersuci yang wajib gitu. Kalau mandi kan bukan mandi hanya biasa gitu kan. Dia kan mandi pakai gayung. Iya,
Jadi dari keran pakai ember yang dibolongin, Iya. taruh di atas gitu. Ya kan saya ngambilnya dari Zaman Dulu dia ngambilnya dari bak dia, ngambilnya dari bak. dari bak. Oh, Maksudnya begitu baknya itu kan pakai mandi tapi pakai gayung. Nah, saya ambil tuh sarap tuh buat duduk, taruh di atas Yang permasalahannya kalau mandi namanya mandi ya kan, gebek-gebek ya kan, kotoran jatuh ke bak. Ya mungkin kalau itu Nah. bisa jadi. Ya itu tadi kalau dia mandinya mandi hadas enggak. Kalau mandi hadas ya jadi mustakmal jatuhnya ke situ, air yang jatuh ke situ mustakmal jadinya. Tapi kalau mandi biasa itu kan bukan apa namanya, jadi ya bukan hitungan. Ya kan yang mandi kan hadas. rame-rame kita nggak tahu yang mandi hadas apa. Nah ini yang penting yang ngaji kayak begini kan, jadi tahu kita. Nah, saya nggak berdebat itu. untuk kehati-hatian air muncul aja jas. Iya. Dia kan maksudnya dari situ taruh situ kan ngucur. Kalau dia dulu dari sumur tiba kita begitu terus. Tadi bolongin itu ya. Nah kalau misalnya begitu, misalnya gini nih, ketika dibolongin kita wudhu nih, ya kan? Dari habis membasuh anggota yang wajib, terus jatuh ke situ, dipakai buat membasuh anggota yang wajib lagi itu nggak sah karena mustakmal jatuhnya. Paham nggak kira-kira? Oke siap. Kayak begitu. Seperti ya. Jadi saya kalah sama gitu saya. Kalau mama mah udah nyerah aja dah. Nggak ada perempuan mah malu malu sakti. Mama udah apa namanya ya, penguasa dunia dah. Ya Allah, walau misal Al-Fatihah. Oh, iya kata. Ilah.